Mantap. Mantap. Indonesia Keren. juara. Saya kalau bisa nunjukin jempol kaki saya mungkin juga saya bikin 4 jempol. Aduh, kalau saya bahaya, Vi, kalau nunjukin jempol kaki ya. Oke, tapi kita akan coba ulas ya dari permainan tadi malam karena bagi sebagian orang, ini bukannya kita tidak bersyukur ya, atau kita kufur nikmat gitu ibaratnya. Tapi harusnya gitu. 3-0 seharusnya, katanya Ya, begitu. Betul. Ya kan? Ada dua yang kurang akurat gitu ya. Kurang akurat, Atau gak enak sama Bahrain. nggak rezeki berarti. Oke, langsung saja kita akan ulas dengan narasumber kita. Sebetulnya keberadaan kita berdua di sini tidaklah terlalu penting karena sudah ada Bang Roni Pangemanan sebetulnya bisa menggantikan kami berdua. Bang Roni, selamat pagi Bang Roni. Pagi. Tolong siaran dong pagi ini Bang Roni bisa Bang Roni. Begitu ya? Iya. Bang Roni bisa perkenalkan narasumber kita yang lain. Tapi kalau Bang Roni wujudnya kelihatan nggak apa-apa. Tapi kalau suaranya doang cukup Riko Ceper aja. Riko Ceper ya? Iya. Radio ya. Bang Riko apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat selalu. Dan juga Bang Gita Suwondo. Selamat pagi. Pada belum tidur tiga-tiganya. Mata-matanya Iya. semua nih. Lagi sayu semua nih. Tidur 15 Loh kok sayu orang menang kok sayu? Gitu ya? Buat poin 3 begadang jadi. Wih. Berarti THR full senyum ya? Full senyum. Apa lebaran full senyum, Full ya? senyum Ini dong. THR buat bangsa nih. Makanya kemarin kan bilang puasa kita udah hampir Ramadan ini 25 hari ya. Yang paling berat banget kayaknya saya nggak tahu waktu hari Jumat lalu atau Kamis tuh. Waktu kita di Lumat Australia 51 Yes. kan sore sampai beduk tuh. Ya. Itu lemes banget, itu apa yang bikin lemes saya nggak tahu. Jadi katanya kan kalau di negara mana ya katanya yang puasanya paling panjang gitu ya. Ya. Ternyata di Indonesia puasa paling panjang tuh kemarin katanya. Iya. Kita buka puasa di 45 menit pertama. Malah ada yang bilang gini, mood lebaran kita ditentukan malam ini. Kemarin pagi-pagi tuh ada yang ngomong. Saya ingin mulai dari Bang Roni. Bang Roni, Ya. komentar Anda permainan tadi malam, Bang. Iya, saya pikir ini kalau kita bandingkan dengan penampilan di Australia, di Sydney, ini memang peningkatannya bagus. 180 derajat ya. Iya, perbedaannya kelihatan sekali. Ya, penampilan mereka, motivasi yang mereka, diturunkan. squad juga ada. Starting 11 yang tampilkan kan berbeda. Ya. Tidak ada strike di sana, tidak ada Nathan yang bermain, Dean James juga yang tadi bermain, tidak ada. Dan mengembalikan 3 pemain belakang itu bagus. Rido, Jai dan juga dengan Hapner. Itu saya bilang keren Itu bermain. 3 pilar pertahanan Betul. Indonesia. Dan kalau boleh saya usulkan itu dipertahankan aja terus. Oh gitu. Jangan digubah. Jangan digubah. Selama mereka nggak cedera, mereka aja. Dan udah teruji kan, Ya. lawan Arab, mereka tuh clean sheet. Ketiga itu juga. 3-3 itu. Tidak kebobolan. Lawan Bahrain, Oke. mereka juga clean Pokoknya sheet. pertahanan kita kokoh banget lah ya. Bagus. Tembok Cina mungkin kalah juga ini. Dan kita lihat kemarin, begitu ya tembok Cina ya. Kokohnya gitu ya. Bahrain cuma 1 on target dari 7 percobaan tembakan. Iya betul. 1 on target berarti menggambarkan Tidak kelihatan, statistik bahwa kelihatan. bahwa pertahanan kita kuat. Ya, koordinasi di belakang bagus, tidak seperti ketika lawan Australia kemarin. Sangat jauh. Kita ada 7 tembakan, 3 on target. Iya. Oke. Bagus. Iya, iya. Jadi ini yang harus kita patuhi bahwa Clifford dan tentunya saya pikir dibantu oleh Alex Pastor juga Oke. yang lebih banyak berperan. Kalau Bang Gita, ini formasi tadi malam ini formasi yang mumpuni ampuh ya kayaknya. Bukan mumpuni ampuh, akhirnya dia dengerin saya juga. Hey, masuk barang itu kan. Jadi gini, jadi Bang Gita ini Bang, jadi dia man behind behind. Di belakang. Tapi itu nasihat banyak semua orang sih. Maksudnya emang kita kan pantasnya pakai 3 back sejajar dan itu terbukti kan kita dapat 6 poin dari 6 pertandingan di situ. Kemudian kalau kita bicara home game kita udah 4 kali. 3 kali clean sheet dengan adanya Jay Izes, Rizky Ridho dan Justin Hopner. Kita hanya kita masukkan 4 kali tapi dari 1 pertandingan lawan Jepang. Siapapun kan dijebol lawan Jepangnya. Jadi itu calculated lah kalau lawan Jepang, ya kalah lah kita kalau lawan Jepang. Tapi kan yang jelas bahwa kita dapat 7 poin di kandang dengan clean sheet 3-3-nya nggak kemasukan. 2-0 lawan Arab Saudi, 0-0 lawan Australia, dan kemarin 1-0. Dan sabar kita kemarin kan. Tadinya nggak yakin karena abis dihajar 1-5 itu kan biasanya orang berantakan kan drop. Tapi terutama buat pertahanan kita Martin Pass ya. Betul. Dan kemarin kebukti bahwa kita sabar. Tenang, itu yang kita pressing di babak kedua, di babak pertama, di babak kedua kita biarin Bahrain justru masuk. malah kita yang dibombardir. Ya, mereka dapat 3 corner tapi hanya 1 shot on target yang bilang Ropan tadi, dan itu kan shot on targetnya lebih ke arah penjaga gawang ya, Penjaga gawang. Nggak benar-benar ngerepotin Martin Pass jadi.
Oke. Oke, kalau Bang Riko sendiri, Bang Riko puas nggak dengan permainan timnas kita tadi malam? Ya pasti puas, ya main di kandang mesti ambil poin kan. Nah, nanti mudah-mudahan next lawan Cina 5 Juni, semoga bisa poin 3 lagi misalnya. Dan saya cukup optimis untuk itu. Kita lihat main Cina. Saya bilang Cina, kemudian negara-negara di kalau Jazirah Arab lah ini, kita masih ngelawan seperti contohnya misalnya kayak Kuwait, mungkin ya Bahrain, Qatar, itu kita masih ya so-so lah. Yang di grup A dan B ya, gitu. Tapi tidak Iran misalnya. Tapi kalau negara mungkin ras-ras agak kuning, Korea, Jepang agak butuh ekstra keras. Australia juga satu sisi mensyukuri nikmat. Alhamdulillah Indonesia poin 3 kata Bung Ropan, Bung Gita tadi malam. Tapi juga jangan lupa tanpa mengurangi rasa respek bahwa memang peringkat dari Bahrain dan Australia kemarin juga jelas itu berbeda. Jadi berbeda. Main di kandang juga pasti poin beda. Ada latihan juga sudah ya udah uji cobanya waktu kemarin di Sydney lah. Pressure-nya gede, uji cobanya. Contoh misalnya Bahrain mungkin sekarang 80-an peringkatnya di FIFA. Australia 24, itu juga jangan dilupakan. Jadi siapapun beda main di Sydney ini main di kandang. Jadi kalaupun menang tetap disyukuri. Tapi jangan lupakan bahwa kualitas Bahrain dan Australia pun ini agak berbeda pastinya. Di situ juga boleh jadi acuan. Tapi kembalinya 3 formasi kemarin yang dibilang, benteng itu tadi tuh. Udah makanya dari kemarin jangan dicoba yang aneh-aneh. Ya jangan dibongkar lagi ini. Saya setuju banget ini. Tapi Bahrain tim yang bagus, Suri. Oh, bagus Tim yang tuh, bagus. juara Lawan Piala Jepang Teluk kemarin Jepang agak kesulitan sebelum mereka datang ke kita. Kan 2-0. Sepanjang babak pertama itu kewalahan Jepang karena rapatnya pertahanan. Oh iya? Itu yang Nah, kalau kita lihat kemarin kan Bahrain open play ya. Ya Pertahanannya mereka terutama di babak kedua ya, kendor mereka ingin mengejar ketinggalan kan, itu wajar bagi tim yang tertinggal. Tapi kita bisa melihat bahwa setelah di Jepang mereka termotivasi luar biasa. Mereka itu harus menang, tadi malam itu harus menang melawan Indonesia untuk menghidupkan peluang mereka. Tapi dengan kekalahan ini semakin sulit buat mereka, karena lawan-lawan mereka akan ke Cina nanti terakhir. Kemudian mereka akan duel itu habis-habisan lawan Arab. Betul. Itu agak sulit buat mereka, makanya mereka habis-habisan juga tadi malam. Untung benteng kuat ya Bang ya. Saya nggak percaya itu tadi malam sampai tadi diskusi sebelum kita on air tadi. Saya lihat ini Rizky Ridho yang main di klub lokal. Enggak, ini main di Italia, ini orang main di Spanyol. Karena gayanya atau apanya? Ya semuanya dengan usianya, interceptnya, reading the game-nya, visinya, ketenangannya, maksudnya. Jadi lebih bagus main di luar dong, ya? Lebih bagus main di luar dong. Kelas Ridho, ini bener main di Jakarta, sayang. Karena levelnya, maaf tanpa mengesampingkan, Mesil Gross, wah hebat, J.I.T.S, wah di Italia gitu. Ini Ridho kayak gini, enggak ini di Spanyol nih. Saya nggak percaya seorang lokal yang istilahnya gitu tanpa memisah-misahkan, keren banget gitu. Kambuaya bagaimana Kambuaya? Lumayan. Itu juga. Dia itu kan apa ya? Dia terakhir kali main. Kakak Rike. Dia terakhir kali main itu jauh lama Bang, lawan Vietnam di Vietnam. Itu pun mainnya cuma 15 menit terakhir. Habis itu kan masuk DSP, masuk daftar susunan pemain tapi nggak pernah masuk ke lapangan. Tapi waktu kemarin masuk dia membuktikan kalau bahwa umpan flicknya itu kalau dimanfaatkan oleh keren ya tendangannya umpan itu. Reinders Eliano juga mungkin nama Bung Ropan jadi pengaruh Om kita. Nama itu kan doa. Contoh yang golin kita kemarin siapa? Romeni. Nih gue buktiin bikin gol. Romeni. Contoh kan Marcel kan. Mulai ngaco nih. Ini cocokologi dia nih. Cocokologi nih. Marceli belum saatnya. Elia Eliano enggak jadi. Giliran oleh Rome Ini gol nih. Eliano. Jadi kalau Kambuaya? Jadi kayak nanti besok dia ke Kementerian Hukum lagi, dia daftar nama dia nanti itu. Bubur merah, bubur putih ya. Iya. Tapi kebetulan mungkin. Tapi sebelum Kambuaya masuk, tidak ada satupun kita semua yang mengatakan bahwa dia akan bermain kemarin. Iya kan? Semua kita. Karena dia jarang dimainin. Tapi begitu dia berdiri kemarin, dapat instruksi dari Alex Pastur. Saya bilang ini anak pasti main nih. Benar. Bang Ropan ada di menit keberapa saya perhatiin tuh dribblingnya Ricky Kambuaya pun juga ada bagus yang dia bisa kelit ya. Iya. Bagus. Artinya lebih percaya diri saya pikir dia. Dia ingin membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan pada dia ini dia harus buktikan di lapangan. Kalau saya lebih mengatakan artinya pemain lokal nggak kalah bagus ya? Oh iya dong. Bisa juga. Karena mereka pemain lokalnya bagus-bagus sih. Karena mereka termotivasi dengan permainan gaya-gaya. Mereka ingin membuktikan juga bahwa kami bisa juga. Dan Marcelino tadi malam juga tuh saya bilang seolah hidup hadir kembali, terlepas memang kesempatan peluang emasnya juga tadi kena burung gitu ya. Tapi daripada siapa sih kok kena burung? Ya itu kan dia sapu, ada umpan bagus kebetulan. Tapi dia kok kalau bermain di GBK itu anak bagus. Itu luar biasa. Auranya ya. Dibandingkan dengan main di Sydney kemarin kan tenggelam, nggak ada. Itu dia nggak muncul. Tapi selalu kalau bermain di GBK top dia bermain. Auranya. Lawan Arab 2 gol. Iya, jadi GBK juga. Dengan gaya dia keluar lapangan sambil pakai kursi.
luar biasa. Tapi walaupun misalnya ada 2 sepakan dari Marcelino yang mungkin belum pas begitu ya, peluang yang mungkin sia-sia atau terbuang sia-sia begitu. Tapi kan gol pertama yang diciptakan oleh ini juga sumbangsi dari Haye. Marcelino nggak ego juga bermain ya. Dia melompatkan. Kalau dia mau kemarin, dia masih bisa memaksakan masuk ke dalam. Betul. Masih bisa kalau dia ego. Tapi Marcelino cerdas melihat bahwa posisi dari Ole itu lebih memungkinkan untuk bisa membuat gol. Untuk dia memberikan asis itu. Tapi sayangnya nih Bang Gita nih, kans kedua gol Indonesia itu ya, itu sebetulnya Ole itu kan sudah minta bola. Kan Ole sudah buka tangan sudah. Tapi di sepak bola biasa kan. Apa tuh Bang? Apa tuh namanya itu? Sepak bola biasa. Marcelino kan juga punya insting untuk mencetak gol. Iya, dia juga ingin menunjukkan ya. Jadi ini kesempatan pertamanya yang akan dia manfaatkan. Kan dia pernah bikin gol seperti itu juga waktu di Piala Asia. Dapat dari Jakob Sayuri dengan posisi yang nyaris sama gitu kan. Dan dia manfaatkan dengan sangat baik. Mungkin ya itu tadi striker tidak akan melihat temannya yang berdiri bebas kalau dia ingin memanfaatkan. Apa yang Bang Gita lihat? Apakah terburu-buru tampaknya kemarin Marcelino? Ya, kita kan babak kedua itu kan lebih bertahan, serangan balik. Dalam sebuah serangan balik ya kadang-kadang harus ada penyelesaian dan dia berpikirnya untuk menyelesaikan. Marcelino kan selalu gitu. Waktu di Piala Asia Under-23 kan dia sering dikritik. Kenapa? Karena berusaha untuk menyelesaikan padahal temannya masih ada. Tapi ya itu insting seorang penyerang tuh biasanya kayak gitu. Tapi jadi mungkin saya sepakat dengan tadi terlalu terburu-buru dan tidak tenang. Padahal itu kosong sekali. Kosong, iya betul. Kalau dia pun masih tahan bola, dia masih bisa nengok ke belakang panggil pemain Irak, ayo ke sini. Bikin gol. Kosong sekali, Bos. Lihat lagi tayangan ulang kan. Tidak ada pemain apapun. Jadi kalau dia kontrol aja bola itu sudah enak. Bisa ngopi dulu. Bisa ngopi. Jadi ada pemain dia kan jauh pemain Irak, dia akan panggil, "Lo sini." Iya kan? Baru dia tembak masuk. Sombong amat Bang. Iya dong. Atau dia kasih ke Ole. Karena memang tidak tenang, ya anak muda lah, bagus. Tapi apapun itu dia sudah bayar dengan asis dia terhadap gol pertama. Dan itu menarik gitu saya pikir. Ini 2 pemain Oxford yang bermain sama-sama yang mengkreasi menjadikan gol. Betul. Dua pemain Oxford yang Anda katakan ini adalah kan Rizky Ridho dengan Ole Romeni kan? Bukan Marcelino dong. Marcelino Ole. Oke, nah artinya di lini depan ini sudah ada jaminan ya Indonesia ini ya untuk kuncinya sebenarnya menggedor lawan begitu. Kan pelatih terdahulu tuh kunci yang tidak ada adalah nomor 9 diisi oleh Romeni sekarang. Gelandang bertahan yang sekarang diisi oleh Joe Pelopessi. Pelopessi kan kemarin kayak kayak unsung hero gitu kan. Babak pertama kan dia yang benar-benar menghentikan semua serangan-serangan dan biasalah kalau gelandang bertahan kan seperti nggak terlihat ya. Tapi yang jelas bahwa tanpa nama. Jadi perannya itu di babak pertama Babak kedua memang agak menurun, tapi ya itu karena kita bertahan terlalu ke dalam. Dan jangan juga dilupakan, rekor away-nya Bahrain itu ngeriin juga loh. Mereka 1-0 menang sama Australia, 0-0 lawan Arab Saudi, hanya kalah lawan Jepang mulai menit 66 mereka kebobolan. Dan 2012 kita pernah dilumat 0-10 juga. Dan artinya mereka tuh 2 kali clean sheet dan kemarin kita bisa menang lawan mereka ini ya karena taktik yang luar biasa. Australia nggak pernah menang bahkan sama dia kan? Betul. Dan kualifikasi ini. Perubahan taktik yang dilakukan oleh tim pelatih siapapun itu. Setelah mendengarkan Bang Gita gitu ya. Tujuannya semuanya. Saya lihat sedikit nggak memaksakan seperti waktu bermain yang ujuk-ujuk main di stadium uji coba di Australia main. Ini tim langganan Piala Dunia. Main frontal aja berani. Nah kemarin pun pas sudah leading aja banyak pergantian kayak memperkuat Ivar Jerner masuk ganti Tom Haye artinya memperkuat kedalaman tengah supaya bertahan deh 1-0 nggak maksain untuk nambah lagi 2-0 3-0 lebih realistis kalau saya lihat. Tapi tadi saya tertarik ngomong soal Marcelino sama Ole diperjelas Rizky Ridho itu di Oxford jadi sudah ada tanda-tanda berarti Rizky Ridho nanti mau ke Oxford. Bagus. Sebenarnya dia tahu Marcelino sama Ole tapi dialihkan ke Rizky. Kalau kita semua udah bisa jualan aja ya saya pagi ini bisa jualan. Iya dong. Iya benar ya. Karena kita tidak dulu. Biar kasih iklan dulu lewatnya ya kan. Kami akan kembali saat lagi. Jadi gimana? Gimana? Ole. Tapi menarik nih, Rivi kan kemarin emosi banget ya sama pelatih Bahrain. Gimana kayak emosi? Hari ini bisa ngeledek. Jadi di dalam konferensi pers Bang Gita, Bang Ropan, kemarin kan dia kan ngomongin soalnya 300 juta lah. H-1 itu ya. Tapi pemainnya dari luar. Pemainnya kok dari ini. Tapi begitu wartawan Bang Ropan, Bang Gita nanya gini, ketika kemarin yang overtime di tempat Anda itu, apa jawaban dia? Padahal itu kan tanggung jawabnya Bahrain itu kan seharusnya gitu ya. Dia jawabnya, kita nggak mau musik-musik soal itu lagi.
soal dia nggak mau diusik, soal negara lain diusik-usik sama dia kan begitu. Jadi dia sebut 300 juta segala. Bang Ropan dengar kayak gitu gimana sih? Holland lagi. Ya biasa dia itu hanya pesewar aja. Dia Sewar tapi kalah buktinya. Iya, Ya kan malu ya. Ya, kalau saya sih nggak usah digubris. Senyumnya tidak muncul Nggak usah digubris begitu. Kemarin aja dia mempersalahkan soal lagu kebangsaan dia. Tidak menghormati penonton-penonton kita ketika lagu kebangsaan. Oh iya, dia menghadap ke penonton terus dia. Iya, jadi ada aja alasannya udah banyak. Begitulah. Ini pelatih gimmick lah mungkin ya. Ya, udah susah itu lah. akibat kalau Jumawa itu kemarin gitu lah ya. Iya. Jadinya kalah ya tadi Dia malam. terlalu kepedean ingin mengalahkan kita mungkin di sini kan. Biasa gitu. Dan dia terlalu menafikan juga pemain-pemain yang di naturalisasi lah. Mungkin mereka datang dengan kepala tegagit. Kita juara Piala Teluk nih. Piala Teluk. Kan baru juara Piala Teluk. Betul, Piala Teluk. Cuman ada tuh Om Ropan, ya Om Gita, yang nggak tampak dari Bahrain biasanya, karena lagi ketinggalan kali ya kalau kalah, yaitu guling-gulingan dan memperlambat waktu nggak ada loh kemarin. Karena dalam posisi tertinggal. Itu dia. Kalau dia ambil duluan dia guling-gulingan oleh Bahrain itu. Iya, itu guling-gulingan. Hanya sekali dia ngelakuin waktu yang sliding dari Hubner. Masih Dia minta penalti itu kayaknya. Jadi dia guling sesudah bolanya hilang. Nah, kalau ketinggalan pokoknya guling-gulingannya nggak ada aja. Tapi kalau lagi leading, pasti. Bentar-bentar guling. Kalau perlu ada tiker, karpet, guling-guling lagi. Untung kita nggak nonton kok. Itu. Kalau kita nonton kita buat ini tusukan biar kita gulingin. Kambing kali. Oke, ini kalau kita melihat ke depan ya Bang Gita nih, terutama Bang Riko juga, Marcelino dipastikan tidak bisa melawan hadir di lawan Cina ya. Informasi kan demikian. Martin Pas juga. Martin Pas informasi masih bisa katanya. Masih bisa tetap. Dia kuning Udah dua kuning dia. dua. Udah kuning dua ya. Lawan Arab dia kena juga kan. Oke. Marcelino lawan Australia kan. Saya berharap sih tidak tadi. Tapi kalau kondisinya kayak gini, nasib kita bagaimana? Bang Gita deh. Toh. Enggak juga ini. Kalau Martin Pas kan jelas ada Emil. Emil itu gimana? Emil kan bagus sebagai penjaga gawang. Emil Audero ya. Emil Audero kan di Italia lama, di Sampdoria lama, pernah di Juventus juga, sekarang di Genoa juga dia banyak melakukan penyelamatan. Postur juga tinggi juga ya. Nggak ada persoalan lah sebenarnya. Bukan di Genoa, di Palermo Oh sekarang. sekarang sorry, Palermo ya, Serie B ya. Serie B. Ya. Yang mungkin persoalannya adalah Marcelino. Harus dipikirkan dari sekarang siapa yang akan menggantikan posisi Iliano? Marcelino. Ada. Iliano aja. Apakah dia akan apakah Riko dia sendiri akan bilang tadi Iliano. No kata Riko. sekreatif Marcelino. Nah, itu yang nggak terlalu yakin. Saya sih nggak khawatir. Saya takutnya gini, Marcelino kuning, si Martin Pas kuning. Saya takutnya Bang J DBD, Rizky Ridho tipes. Itu yang saya lebih takut. Iya. Yang lebih takut lagi kalau misalnya cedera, dirawat di rumah sakit, MRI. Oh enggak, kita nggak bahas itu ya? Enggak. Kita nggak bahas itu ya? Enggak ya? Itu Bung Ropan yang tahu. Persoalannya kan ini kan masih banyak juga kan, artinya gini, Dean James kan kemarin dicoba di kiri depan. Yes. Kan artinya ada oleh Romani di tengah, Ragnar bisa pindah ke kanan di posisi Marcelino. Mungkin ya model-model kayak gitulah yang mungkin bisa dilakukan nantinya lawan China. Walaupun nggak boleh nganggap enteng China, tapi kita main di kandang sendiri. Kalau kita mainnya kayak kemarin, ya kemungkinan untuk mendapatkan 3 poin tinggi. Walaupun masih lama ya Juni ya. Ya masih lama memang Juni. Tapi bicara stamina nih Bang Ropan. Ya. Cina ini stamina gimana? Karena kalau kita ngelihat ya Put ya, 2 kali 45, sepertinya di awal second half kemarin, timnas kita itu dengan belum ada perubahan ya. Waktu kita babak kedua itu kan belum ada perubahan tuh. Squad yang di babak pertama kan. Kayaknya menurut saya kacamata Waktu saya. kita lawan Cina ini. Artinya begini, udah keletihan kayaknya. Yang kemarin, yang di GBK kemarin. Yang kemarin nih, GBK kemarin ini Bang. Nah, apakah menghadapi Cina? Cina kan kita kenal mungkin secara stamina dan lain sebagainya, gimana menurut Bang Ropan? Saya pikir juga nggak ada pengaruh. Nggak keletihan juga ya. Nggak keletihan. Bahkan kita kan harus bisa menang. Sama posisi kita ketika lawan Arab, ketika lawan Australia, kan bagus secara stamina juga oke. Kemarin juga begitu. Anda tidak melihat adanya penurunan stamina? Nggak ada penurunan stamina kayak. Oke. Nah ini sulit. Untuk melawan Cina nanti, kan tadi kita optimis ya. Kalau permainannya terus begini, kita masih punya peluang nih untuk melawan Cina. Tapi sebetulnya dari permainan kemarin masih bisa dimaksimalkan lagi nggak sih sebetulnya? Atau apa yang kira-kira evaluasinya? Saya pikir masih bisa ya. Saya kembali ke Marcelino, kalau nggak ada siapa yang akan ganti. Kita kan nantinya mungkin akan di bulan Juni akan kedatangan seorang Miliano Jonathans. Jadi kalau Miliano datang, itu bagus untuk bisa mengisi posisi depan. Oh gitu? Kok iya, bagus ini pemain biasanya main di kanan ya. Masih 20 tahun. Dan bagus bermain. Ayahnya sudah ada di Indonesia, itu sudah tanda-tanda kode bahwa anaknya akan jadi nih barang. Bisa jadi nih barang ini.
Nah, dia bagus bermain di depan kombinasi dengan Ole dan Ragnar. Iya. Ya kan, karena kita juga masih punya Ricky Kambuaya kan. Masih kalau melihat kemarin masih bermain. Saya juga Ricky bisa bermain di sana. Iya. Jadi saya pikir oke bermain. Tapi kita lupa kemarin itu bahwa ada yang tidak banyak melihat. Tadi sempat sedikit disinggung oleh Gita bahwa kekuatan kita kemarin selain ada 3 back itu dari Joy Pelupesi. Oh itu. Makanya dia tidak usia boleh 31. Ya benar kata Bang Ropan, kurang terlihat tapi. Nggak terlihat, tapi dia yang memegang peran penting. Iya. Ya. Usia boleh 31 tahun tapi bermain seperti 22 tahun. Oh. Tidak tergantikan kan bermain kemarin dan dia bagus, nggak terlihat tapi dia lah saya pikir dia selalu memutus bola-bola sebelum sampai ke Jai. Ya, dipatahin lagi. Dan dia yang membuat pemain top dari Bahrain itu frustrasi yang membuat 2 gol ketika kita 2 sama bermain di Bahrain, yaitu Muhammad Jassim Maroun. Maroun. Sampai stres Maroun. Mungkin saya pikir Alex Pastur memberikan instruksi khusus sampai membuat dia harus memainkan Joe Pelupesi. Tugas lu jangan lewat garis tengah, lu hanya di belakang. Itu aja. Untuk mengawasi si Marhun, karena ini pemain berbahaya dan dia tidak bisa berbuat banyak. Itu yang membuat kita agak bagus. Selain terlepas dari di belakang, oke ya. Tapi dia yang berdiri depan Jai dan Rido yang selalu memutus. Tidak kelihatan, tapi dia yang menjadi otak itu. Makanya banyak yang memuji dia kan? Iya, betul. Semua banyak yang memuji dia. Nah, dia putusnya di garis tengah dia. Di garis tengah. Matang ya. Mungkin yang kelihatan kita seperti ada apa yang disebut tadi oleh Fadil bahwa kita menurun kekuatannya. Ini kacamata saya di babak aja kedua, babak kedua. adalah Joe Pelupesi lebih mundur ke belakang. Dia lebih menunggu. Karena kita formasinya kita rubah Dan biasalah unggul 1-0 ingin mempertahankan 1-0 kan pasti ada usaha untuk lebih bertahan. Dan itu kelihatannya jadi kita seperti kelelahan karena Pelupesi apalagi Verdong lebih banyak juga. Ya, dan Pelupesi tidak menahan dari depan, dari tengah dia agak mundur ke belakang. Jadi ini mungkin ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Pelupesi kemarin semua pemain bermain dengan sangat baik seperti yang tidak mereka lakukan di Australia. Di Australia. Betul. Dan lebih bagus kemarin karena ketika mungkin bagi Tom Hai agak gelan masuknya Ivar Jenner kan akan lebih kuat di tengah itu lebih kuat. Iya. Kalau saya memang bilang setuju kalau pemain gelandang bertahan kalau kita menamakan pemain yang tak terlihat. Kalau menganaloginya kemarin misalnya. Makanya kok agak kurang dirasakan. Betul gitu. Itu sama kayak contoh kalau kita suka di mana-mana klub biasanya walaupun nggak semua mungkin kayak di Barcelona. Orang selalu taunya Xavi, Hernandez, Iniesta, Messi sudah. Atau ada Busquets. Orang lupa ada Sergio Busquets di situ. Orang bilang mau ngangkut air kek, mau tukang kasarnya maaf, tukang cebokin gitu. Visinya ini kalau bikin pelanggaran nggak sembarang, nggak jorok mainnya. Teknik ada, kapan mesti keras, kapan mesti nahan. Reading visinya baca ke sini. Itu pemain yang nggak punya nama. Kalau back penyelamatan oke lah. Wah, Itses bagus, Rido keren. Ole Romeni bikin gol. Wah, Marcelino goreng ngacak-ngacak. Pelupesi, ya, Joy Pelupesi kayak maaf Sergio Busquets. Tapi kehadirannya kalau dia hilang, keseimbangan goyah. Baru kelihatan tuh ya? Iya. Baru kelihatan. Kalau zaman Indonesia dulu siapa bang angkatannya pas Indra Safri itu saya ingat banget Zulfiandi. Ketika mengimbangi ada seorang Evan Dimas dan juga Hargianto. Zulfiandi itu yang di era U23 junior ada Hargianto, Evan Dimas, ada Zulfiandi ketika itu AFF dulu. Yang nggak disebut-sebut. Nggak disebut, nggak kelihatan orang kayak gitu. Tapi perannya vital. Tapi ada dia berpengaruh. Keseimbangan Dia terjaga. menjaga keseimbangan di tengah. Terjaga keseimbangan. Dia mesti baca seperti Makanya apa. Jai kan lebih enak kemarin bermain. Iya. Karena selalu memutus dari Screeningnya di dia. dia. Itu kenapa waktu di Australia agak aneh kok Nathan Choaon yang dipilih di situ. Itu. Iya. Itu dia. Nathan nggak bisa memerankan itu. Nathan nggak bisa seperti Joe. Iya. Begitu Joe yang kemarin main kelihatan bagus. Baca, jaga daerahnya, antara. Itu kita bisa loh, dalam waktu singkat itu kan tanggal 20 ke tanggal 25 kita bisa merubah permainan. Padahal Belajar lah mereka pasti juga mereka nggak banyak, cepat. jadi belajarnya cukup. Karena Joe nggak bermain. Kalau dia dimainkan di Australia akan beda. Sulit bagi Dan Rido nggak main, Pak. Iya, dan sulit bagi Tom Hai bermain waktu itu dengan Nathan. Terlalu jauh mereka jarak mereka dan bekerja terus. Kalau kemarin Tom Hai itu tidak dipaksa untuk bekerja. Betul. Karena yang bekerja itu untuk hajar itu Pelupesi. Berarti Kluivert ini cepat belajar juga ya? Iya. Timnya satu yang timnya. jelas. Oke. Dan lebih untuk memposisikan pemain-pemainnya itu kan dia akhirnya kan mendengarkan kata Bang Gita tadi. Tapi kemarin sih harus dipuji Kluivert. Artinya apa? Di Australia kan dia lebih banyak duduk ya. Iya. Lihat monitor segala macam, nggak tahu apa yang dilihat di grogi sana. kali, Bang. Tapi yang jelas kemarin itu kan dia aktif kan? Aktif dia kadang-kadang Mungkin karena sudah viral meme itu tuh, Bang. Meme Meme yang apa tuh? Meme yang apa? Meme yang udah 51 masih senyum-senyum aja gitu loh. Kemarin kan dia kasih tanda tuh kalau harus switching play segala macam, dia kasih kode segala macam ke kanan segala macam, dan itu dilakukan. Dan lebih banyak mau mendengar ya. Iya. Dan juga Pemimpin tuh harus banyak mendengar memang. dan mungkin juga ada tambahan. dalam nih ngomongnya nih. Dalam benar. Dan mungkin juga ada tambahan support moral apa segala macam dukungan ke kepala negara juga hadir.
ada Pak Presiden juga hadir di situ, artinya juga nggak cuma ketua umum, tapi mungkin para bule-bule diaspora ini dari naturalisasi pengen juga memberikan yang maksimal banget lah, terbaik untuk nih bangsa gitu. Oke. Mungkin support yang berbeda gitu. Itu siapa kok yang bikin gede banget tuh Garuda? Oh, gede banget itu. Dan itu ditaruhnya di ini ya. Di belakang gawang. Belakang gawangnya. Utara. Karena kalau taruhnya di depan gawang ngalingin kiper kan. Iya sih, bener juga. Makanya taruhnya di belakang gawang. Nggak jadi nanya deh kalau kayak gitu. Nanti kiper begini, matiin pas. Awas dong, awas. Kita kasih ruang Riko untuk klub lebih lucu lagi di segmen berikutnya. Kami akan kembali saat lagi. Iya, setelah nonton ini kan kita pasti ngecek-ngecek sosial media ya, Via. Iya. Nah, saya tuh nyari-nyari sih gimana respon netizen Indonesia. Yang pasti Patrick atau Kluivert out itu udah nggak ada sekarang trending di sosial media. Tapi yang menariknya lagi, saya juga masih belum bisa move on. Nama Rizky Ridho selalu di posisi kedua. Setelah Timnas Day, itu ada Rizky Ridho. Hingga saat ini nih Bang, gitu. Jadi memang mantap ya. Rizky Ridho ini apa ya? Permainannya simple, memuaskan, kayak nggak berlebihan, nggak kurang, cukup, tapi sudahlah ditandu keluar. Masuk lagi. Dalam kondisi pincang-pincang. Terpincang-pincang masuk. Pergantian pemain udah habis. Loyalitasnya? Oh, sudah nggak bisa dilakukan lagi. Jadi kalau melihat Rizky Ridho main kemarin itu sama seperti ketika lawan Australia. Dia tampil luar biasa. Dan dia menggambarkan sebenarnya tidak layak bermain lagi di Liga 1. Dia lebih bagus bermain keluar. Maksudnya Abang, dia menunjukkan sinyal itu maksudnya? Ya sinyal, seperti yang tadi disinyalin itu kan. Kalau pun keluar kemana? Sudah dibuka dengan Oxford. Saya pikir benar juga. Oxford bagus. Hanya ada dua klub yang paling enak untuk dia masuk. Satu Oxford, kedua Como. Italia. Kenapa tuh Bang? Kenapa dengan? Karena dua-dua kan lebih sahamnya tertinggi orang Indonesia yang pegang. Oh ya, oke. Ya kan? Oke. Kalau di Oxford ya tahu sendirilah. Oke. Yang bisa jawab siapa? Ya oleh Romani. Iya kan, oleh Romani ada Marcelino kan. Tapi kalau di Como, kan artinya orang kita juga. Seorang Rizky Ridho kalau dibesut lagi lebih serius gitu maksudnya ya? Iya, mumpung masih muda kan. Betul. Masih muda. Bagus. Cara bermain dia memang sudah mesti bermain di Eropa. Bisa berkembang. Dan dia dipuji oleh Pastor, dipuji oleh Patrick Kluivert. Makanya diberikan kesempatan dia untuk bisa bermain. Oke, Bang Gita? Ya, kalau ngelihat Rizky Ridho sih ngelihatnya gini. Apakah dia main bagus atau tidak kan kita ngelihatnya dari kacamata kita ya. Tapi saya sih cukup ngelihatnya adalah JIZ ngomel nggak sama dia gitu. Waktu lawan Australia kemarin kan Australia yang 0-0 itu dia sempat 2 kali diomelin sama Izez. Apa perkaranya? Dia clearance bagus, dia jemput bola bagus, tapi pada saat dia passing ke depan enggak. Kemarin kan enggak semuanya dia bagus. Makanya enggak ada omelan dari malah Kevin Dix yang dapat omelan dari JIZ. Kemarin. Jadi intinya adalah dia bermain bagus bener kemarin. Waktu lawan Australia kan kita udah ketinggalan ya waktu dia masuk. Mungkin dia seperti itu karena formasinya yang salah kan. Oh iya kan. Waktu lawan Australia kan sebenarnya kenapa pada saat Hughes keluar, kenapa Sandy Walsh yang dimasukkan? Toh ada Kevin Dix di kanan. Kenapa nggak sekalian aja udah Rizky Ridho? Rizky Ridho gitu. Ya nanggung, jadi Rizky Ridho jadi kayak buang apa ya kuota pergantian. Satu pemain satu pemain. Setelah itu kan Sandi keluar, baru Ridho masuk. Baru dia masuk. Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya masyarakat nonton bola hobi-hobian gitu, umpama kalau boleh sebut nama aja gitu ya, dibandingkan yang produk luar kan ekspektasi kita tinggi dong. Terhadap contoh Mesilger sama Ridho. Kalau saya pribadi boleh ya begitu jauh kemana tuh saya pegang Ridho. Determinasinya, bacanya, penempatannya untuk sekelas yang lokal, luar biasa ini gitu. Pemain lokal kita nggak kalah juga sebetulnya kualitasnya. Oh iya. Ya, buktinya kan terbukti tadi malam. Walaupun Marcelino main di Oxford kan dia jebolan Liga 1 dari Persebaya. Dan membuktikan memang dia bagus. Rizky Ridho juga bermain. Rizky Ridho juga setelah Persebaya ke Persija. Kecuali Ridho Roma ya. Ridho Roma kan. Jadi orang sudah bisa melihat sekarang ada 3 pemain gitu kan. Ada Kambuaya sekarang udah bagus kemarin tampil. Ada Ridho, ada Marcelino. Tinggal stabil ya Bang ya. Iya, kita tinggal jaga konsisten, stabil, nggak kadang lagi bagus lagi muncul banget, besok hilang banget. Nah itu mesti. Kenapa sih Indonesia kayak gitu kok? Banyakan iklan kali. Kan biasanya kalau ada iklan ini kan mulai banyak konsisten ya. Tidak konsisten Bang. Mulai endorsan masuk iklannya udah kacau deh tuh. Kambuaya tuh udah ketebak sih bakal dipakai. Kenapa? Karena waktu Alex Pastor sama
timnya datang ke Dewa United, 2 kali mereka datang dari Dewa United kan diwawancara sama wartawan sesudah pertandingan terakhir mereka keluar. Ditanya, dia nyebut ada 2 sampai 3 pemain yang akan dipanggil dari Dewa United. Kan kebukti 3 jadinya. Egy kemudian nggak dapet dan Ricky Kambuaya dipakai. Artinya udah dipantau bahwa sudah dipantau bahwa Ricky Kambuaya ini akan sangat berguna buat timnya Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini, dan ya cepat apa lambat dia akan dipakai dan terbukti dipakai jadinya. Menarik tadi Bang Riko bilang tidak konsisten ya sebenarnya, apalagi terutama kalau kita main di luar kandang gitu ya, memang agak berbeda ya. Away gitu ya, kita away-nya nggak bagus emang ya. Kenapa itu? Masalah karena kalau saya pribadi, mungkin masalah mentalitas, mungkin ada pressure, ada ekspektasi terlalu tinggi, nggak cuman masalah istirahat, jet lag, strategi segala macam ya, strategi yang kurang tepat segala macam. Kalau saya lihat juga kadang-kadang gini, jangan sampai amit-amit cabang bayi ini siapapun, oknum misalnya jadi merasa star syndrome. Menjaga konsisten ini kan Anda kan mesti tetap disiplin, latihan yang baik, dengar instruksi pelatih, jangan cepat berpuas diri. Nah kayak gitu-gitu jangan sekarang lagi muncul banget, alhamdulillah nih. Tapi besok seolah hilang banget gitu. Nah ini bisa karena strategi atau dukungan temannya juga bisa berpengaruh. Tapi secara individu, ayo tetap fokus. Di dunia sepak bola lu dan negara butuh lu nih, masyarakat mendoakan lu, dan ayo lu juga sayang sama diri lu ya. Jangan yang ajaib-ajaib, jangan yang aneh-aneh, itu aja paling. Ini pengalaman 2010 dan seterusnya itu kayak gitu soalnya ya. Gitu ya. Ya nggak tahu senangnya sama Riko nih. Mengkilap banget, besok hilang. Cepet puas gitu, jadi kayak sangat-sangat amat menjadi seorang Messi kali ya, Ronaldo gitu. Nah itu mesti dijaga. Bicara soal mental tadi kok, apakah juga pengaruh? Jujur ya Bang Ropan dan juga Bang Gita ngelihat tadi malam stadion GBK kita itu kursi kosongnya nggak kelihatan Bang. Kursi kosong nggak kelihatan. Menurut Riko ini emang karena ini juga kah pemain timnas kita tuh merasa kayak dapat kekuatan gitu ya? Ada 1-0 kursi Bang. Kalau Abang perhatiin itu buat kalau Marcelino bikin gol udah disiapin begini. Sayangnya nggak cetak. Asis saja kan saya. Ya penuh banget 69.599. Hampir 70.000. Dan itu yang membuat semua pemainku termotivasi karena dukungan yang luar biasa. Bisa jadi dukungan luar biasa banget Bang. Ya tapi kan kita harus melatih mental juga bahwa tidak selalu kita seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Gimana Bang? Tapi kita juga bermain di luar kan bagus. Buktinya hampir menang melawan Bahrain kan. Sebelum ada gol di injury time itu yang terjadi kan. Draw lawan Arab juga di sana. Jadi sebenarnya mental itu sudah ada. Arab kan banyak juga yang nonton secara migran kita banyak juga. Banyak juga. Sebenarnya kalau pendekatannya oke, di away pun kita bagus. Kita kan pendekatannya oke lawan Bahrain. Bertahan, balance antara pertahanan dan menyerang. Lawan Arab Saudi juga kita bertahannya bagus. Lawan China kan kita berani-beranian gitu loh. Nyerang. Nganggep bahwa China udah kalah 3 kali, kita serang dengan habis ya kita berantakan. Lawan Australia kemarin ya itu tadi. Ball possession kita menang sampai 60% ya, tapi belakang kita jadi berantakan. Jarang Australia kalah dalam ball position, apalagi bermain di kandang. Di kita sini aja mereka unggul. Iya kan? Tapi kemarin itu salah mungkin dalam hal taktik bermain. Garis pertahanan terlalu tinggi gitu, terlalu jauh dan penempatan Nathan duluan. Jadi agar laga Indonesia ke Cina ini tidak terulang seperti sebelumnya. Apa yang mungkin perlu dipersiapkan nih? Yang dipersiapkan saya pikir finishing kita karena kemarin kan kurang begitu. Itu paling penting di depan. Jadi kalau cuma hanya mengandalkan Ole, kalau Ole cedera gimana? Itu dia. PR tuh. Iya kan? PR ya. Luar. Jadi finishing itu kan ada 2 kesempatan kemarinnya memang bukan 100%, 1000% pasti masuk. Tapi tidak terjadi. Saya pikir dia akan evaluasi oleh tim kepelatihan untuk bisa mematangkan finishing kita. Harus ada penambahan pemain lagi. Persoalan kita tuh jelas bahwa kita tuh nggak killing the game. Di istilah sepak bola kan ada killing the game ya. Kalau kita unggul 1-0, kita harus bikin gol kedua, bikin gol ketiga karena lawan bisa nyamain kedudukan kalau nggak. Dan itu yang belum kejadian sampai sekarang. Contohnya kemarin, ya kita beruntung pertahanan kita oke kemarin, tapi kan nggak bisa ngandalin pertahanan untung terus-terusan. Riko? Kalau saya melihat kemarin udah lebih sabar, jajaran pelatih dan pemain nggak melulu menang, kemudian diserang lebih realistis, perkuat pertahanan, itu contohnya dimasukkan mungkin Tom Haye mulai letih, mungkin mesti cover, Kambuaya masuk, Ivar Jerner masuk, lebih, ya artinya untuk melapis itu. Bahkan saya melihat ada sedikit mungkin ini pandangan saya, strategi yang biasa dipakai Bahrain, yaitu ketika menang guling-guling, itu dipakai kita lakukan. Sebagai counter mungkin. Ada Bang Rido dalam hati saya, udah yang lama tiduran di situ kalau perlu check in. Kemudian para pemain Bahrain protes banyak loh. Makanya saya bilang, kalau saya jadi pemain kita, saya tinggal kepala, lu itu yang lu lakuin sama gue gitu kan. Ya tapi artinya ini kan jadi diadopsi. Ya artinya nggak buru-buru dengan Kapten Bang Jay yang cukup tenang. Ayo lebih sabar, kita udah menang, 5 menit lagi nih. Saya senang kok waktu ada
penambahan 4 menit kan, Yes. injury time itu, Yes. dan kemudian ada terjadi pemain-pemain kita kan, Jatuh itu. Saya Jadi sedang itu potret buat kalian semua ya. Saya bilang, saya ketawa, saya bilang baru rasain ini. Baru Benar, rasa. harus begitu. Betul, itu kalau lagu Krispati, bila rasaku ini rasamu. Masih. Kok saya sudahi dulu ya, boleh ya? Terima kasih Riko Ceper. Sukses untuk Anda Bang Gita Suwodo. Terima kasih Bang. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sukses selalu.